Karena itu, tidak ada seorang pun yang boleh melupakan bahwa di dalam hidup ini masih ada raja di atas segala raja yang kepadanya kita harus menyatakan penyembahan kita dengan penuh ketaatan. Shalom, selamat pagi, salam jumpa jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan mingguan atau Remi Gereja Toraja edisi 18 Oktober 2020. Melalui pembacaan utama yaitu Matius 22 ayat 15 sampai 22, tema firman Tuhan yaitu Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengetahui dan memahami dengan baik bahwa kita bisa ada dan menjalani hidup ini karena kuasa Tuhan, maka kita akan mampu untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita dengan benar. Walaupun di dalam perjumpaan dengan sesama kita memiliki perbedaan dalam banyak hal, tetapi pemahaman tentang siapa diri kita dan tentang siapa sesama kita secara benar akan menolong kita untuk memaknai setiap kehidupan dengan benar pula. Pembacaan kita pada hari ini menceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang berasal dari kelompok Farisi dan juga dari kelompok Herodian atau pendukung Raja Herodes. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, mereka menjumpai Yesus dengan maksud ingin menjerat Dia. Apakah tujuan mereka tercapai? Di dalam ayat 22 dikatakan, setelah mereka mendengar apa yang menjadi jawaban Yesus, mereka heran dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mereka ingin menjerat Yesus, justru menjadi heran dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Karena apa yang mereka harapkan tidak tercapai. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa mereka ingin menjerat Yesus? Dan mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Tentu saja karena Yesus adalah Tuhan. Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Yesus tahu apa maksud dari pertanyaan yang mereka ajukan. Yesus tahu jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Karena itu, setiap orang yang ingin mencari kebenaran akan menemukannya. Walaupun kita tahu bahwa orang Farisi dan orang Herodian pada saat itu tidak bermaksud mencari kebenaran melalui perjumpaan dengan Yesus. Tetapi apa yang mereka dapatkan dari percakapan mereka dengan Yesus adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkali. Karena itulah mereka menjadi heran dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita ini kita akan mempelajari kebenaran apa yang Yesus sampaikan melalui percakapannya dengan orang Farisi dan orang-orang Herodian. Melalui percakapan ini, Yesus mengingatkan bahwa sebagai manusia, sesungguhnya kita punya dua kewarganegaraan, yaitu warga negara di mana kita berada di dunia ini. Karena di dunia ini pun Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada orang-orang tertentu untuk mengatur kehidupan kita di dalam dunia. Walaupun kadangkala ada yang ingin memerintah dengan mengikuti kemauan diri sendiri dan tidak berpegang pada apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan.
sehingga seringkali menimbulkan ketidakharmonisan sebagai sesama ciptaan Tuhan dan menimbulkan benturan-benturan dalam menjalani kehidupan bersesama. Seperti kelompok Farisi yang tidak mau membayar pajak karena mereka berpikir bahwa pajak yang dibayarkan itu digunakan untuk penyembahan kepada dewa-dewa kaisar, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun pun demikian, melalui jawaban Yesus, kita diarahkan bahwa apa yang wajib diberikan kepada kaisar, berikanlah. Apa yang wajib kita lakukan sebagai warga negara, sebagai tugas tanggung jawab kita kepada pemerintah, kita harus melaksanakannya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Yeremia 29 ayat 7, kita membaca, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, umat Israel tetap diingatkan Tuhan untuk mengusahakan yang baik untuk kota di mana mereka berada, walaupun mereka hidup penuh dengan penderitaan. Namun kebenaran yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada orang Farisi dan juga orang-orang Herodian tidak berhenti pada hal itu saja. Ada hal yang kedua yang penting untuk kita perhatikan sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu kita juga adalah warga negara dari Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan mengaruniakan kehidupan. Tuhan yang mengaruniakan kedudukan dan segala yang kita miliki di dalam hidup ini. Tuhan yang memberikan kemampuan dan segala potensi diri untuk menjalani kehidupan dan segala yang Ia percayakan. Karena itu, apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan, kita berikan kepadanya sebagai Sang Pemilik kehidupan ini. Tanpa perkenaannya, tanpa pertolongannya, kita tidak akan mungkin bisa ada dan menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Manusia, bahkan raja sekalipun, tidak dapat memberikan kehidupan seperti yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, tidak ada seorang pun yang boleh melupakan bahwa di dalam hidup ini masih ada Raja di atas segala raja yang kepadanya kita harus menyatakan penyembahan kita dengan penuh ketaatan, yaitu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bukan hanya diciptakan, kita bukan hanya dapat menikmati apa yang ada di dalam dunia ini untuk kehidupan kita, tetapi oleh kasih Tuhan kita juga telah ditebus dan diselamatkan. Kasih Tuhan sungguh besar. Kita telah berdosa kepadanya, tetapi Ia dengan kasih-Nya mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Sehingga kita dapat kembali berkarya dan menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan. Bahkan kita beroleh janji keselamatan, hidup bersama Tuhan selama-lamanya, kekal di sorga. Dengan ketaatan kita kepada Tuhan, dengan setia menyembah kepadanya, akan membawa kita untuk dapat memaknai kehidupan kita di mana kita berada secara benar terhadap semua ciptaan yang ada, bahkan terhadap pemerintah yang memerintah negara di dunia di mana kita berada. Hanya Tuhan
yang dapat menolong kita untuk memaknai hidup ini dengan benar. Karena itu, Tuhanlah Raja di atas segala raja. Amin firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan mingguan pada hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.